Halo semua, perkenalkan nama saya Nikomang Winda Damayanti, NIM 181509103. Saya dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai proyek ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman web lanjut dengan membuat sebuah sistem informasi perpustakaan. Adapun permasalahan yang diberikan, yaitu Naruto merupakan seorang kepala perpustakaan di sebuah universitas. Nah, Naruto memerlukan sebuah sistem yang dapat membantunya dalam mengelola buku-buku dari perpustakaan yang dikelola. Sebuah sistem yang dapat membantunya untuk mencari buku di perpustakaan, apakah buku tersebut masih dipinjam atau tersedia. Nah, jika ada yang mau meminjam buku, Naruto cukup mengisikan judul buku serta mengisikan data dari si peminjam buku. Jadi peminjaman buku dilakukan maksimal selama 7 hari dan pengembalian buku juga sudah tercatat oleh sistem. Jadi buku yang sudah dikembalikan akan bisa dipinjam lagi oleh anggota yang lainnya. Bagian pertama, saya akan melakukan demonstrasi mengenai sistem informasi perpustakaan yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini kita akan melakukan logout terlebih dahulu. Nah, untuk memasuki sistem informasi, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan login tentunya kita harus memiliki akun dan membuat akun agar tersimpan pada database dan bisa melakukan login. Jadi, untuk membuat akun kita dapat membuatnya pada create an account dan melakukan sign up. Jadi di sini pada halaman registrasi kita bisa menginputkan nama, email, serta password yang akan kita gunakan untuk melakukan login pada sistem informasi. Jadi di sini saya sudah memiliki akun sebelumnya, email dan password. Jadi kita melakukan login. Nah, berikut merupakan tampilan utama atau home pada sistem informasi perpustakaan. Nah, jadi pada sistem terdapat 5 fitur utama, yaitu dashboard, data anggota, data kategori, data buku, serta data peminjaman. Nah, selain itu pada halaman dashboard juga terdapat down button yang dapat menampilkan nama dari pengguna sistem yang melakukan login. Jadi sebelumnya saya mendaftarkan nama dengan nama Winda Damayanti, sehingga di sini akan terdapat nama dari nama yang saya inputkan. Nah, selain itu terdapat button read more yang dapat mengarahkan pengguna pada data peminjaman buku. Nah, kita akan dibawa ke data peminjaman buku. Selain itu juga terdapat sidebar collapse, di mana saat kita menekan tombol ini atau fitur ini, kita akan melihat fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai fitur data anggota. Fitur data anggota merupakan fitur yang digunakan untuk menambahkan anggota serta melihat jumlah anggota yang ditambahkan pada sistem. Nah, data anggota berisikan informasi mengenai NIM, nama anggota, program studi, alamat, serta nomor telepon dari anggota yang mendaftar. Nah, pada halaman data anggota, admin dapat menambahkan anggota, melakukan pengeditan pada data anggota, serta melakukan hapus data anggota. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menginputkan atau menambahkan data anggota. NIM-nya itu dengan nama program studi ilmu komputer, alamat Singaraja, dan nomor telepon 678. Jadi kita simpan. Nah, data yang tadi kita inputkan berhasil masuk dalam tabel
data anggota. Nah, apabila data tersebut berhasil untuk diinputkan, maka akan muncul alert selamat data Anda berhasil untuk ditambahkan. Nah, selain melakukan tambah data, pada fitur ini kita dapat melakukan pengubahan data anggota. Misalkan kita akan mengubah data ayu-ayu yang tadi kita inputkan. Kita akan merubahnya menjadi ayu semua. Program studinya pendidikan teknik informatika, serta di sini kita tambahkan 999. Nah, jadi di sini kita dapat mengubah data menjadi Ayu Kusuma dengan prodi pendidikan teknik informatika serta nomor telepon yang kita rubah. Nah, apabila proses penambahan data tersebut berhasil, maka akan muncul alert selamat data berhasil untuk diubah. Selanjutnya kita akan melakukan penghapusan data. Untuk melakukan penghapusan data, kita hanya cukup menekan tombol hapus data saja. Nah, jadi data atas nama Ayu Kusuma tersebut sudah berhasil untuk dihapus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur data kategori. Nah, fitur data kategori merupakan fitur yang digunakan untuk menambahkan data kategori buku apa saja yang tersedia pada perpustakaan. Nah, sama halnya seperti fitur tambah anggota, pada fitur data kategori, admin juga dapat menambahkan, mengubah data, serta melakukan penghapusan data dari kategori buku. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menambahkan data kategori cerpen, deskripsi, cerita pendek. Nah, di sini data kategori sudah berhasil untuk ditambahkan dan muncul pesan alert selamat data berhasil untuk ditambahkan. Nah, selain melakukan penambahan data kategori, kita juga dapat mengubah data. Nah, misalkan kita akan mengubah data dari biografi. Kita akan menambahkan biografi 1. Nah, jadi di sini kita dapat melakukan pengubahan pada salah satu data kategori. Nah, untuk melakukan penghapusan, caranya sama seperti sebelumnya, kita tinggal menekan tombol hapus data saja. Nah, data dengan kategori biografi sudah berhasil untuk kita hapus dan muncul alert selamat data berhasil untuk dihapus. Nah, demikian mengenai fitur data kategori buku. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur data buku. Nah, fitur data buku merupakan fitur yang digunakan oleh admin untuk menambahkan buku apa saja yang tersedia pada perpustakaan. Jadi, pada fitur data buku terdapat beberapa identitas buku seperti judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit buku, serta jumlah buku yang tersedia dan kategori buku apa saja yang masuk pada buku tersebut. Nah, jadi pada fitur tambah buku, di sini kita dapat melakukan tambah buku, mengubah buku, dan menghapus buku. Kita akan mencoba melakukan penambahan data buku. Nah, sebelum melakukan penambahan data buku, kita harus mengisi terlebih dahulu fitur kategori yang sebelumnya kita sudah bahas. Jadi,
Di sini kita disuruh memilih kategori apa yang masuk dengan buku yang kita inputkan. Misalkan kita akan menginputkan judul buku dengan nama sistem informasi, nama pengarang Abi, nama penerbit Gramet 1 dan tahun terbitnya tanggal 4 Juli dan jumlah buku sebanyak 6. Kategori cerpen. Kita coba simpan. Nah, data buku yang kita inputkan tadi sudah masuk pada tabel yang sudah kita sediakan. Nah, apabila data tersebut berhasil untuk diinputkan, maka akan muncul alert selamat data Anda berhasil untuk ditambahkan. Selain membuat penambahan data buku, kita juga bisa melakukan pengubahan data buku. Jadi kita akan mencoba untuk mengubah data buku yang tadi kita inputkan. Nah, jadi pertama kita akan merubah penerbitnya Gramedia 3 dan jumlah bukunya menjadi 5. Serta kategori bukunya menjadi novel. Nah, jadi data yang tadi kita inputkan sudah berhasil untuk melakukan perubahan data dan muncul pesan alert selamat data Anda berhasil diubah. Nah, selain itu kita bisa melakukan penghapusan data dengan menekan button hapus data. Nah, jadi data yang tadi kita inputkan sudah berhasil untuk dihapus dan muncul pesan alert selamat data Anda berhasil untuk dihapus. Nah, yang terakhir yaitu data peminjaman buku. Nah, data peminjaman buku merupakan fitur yang digunakan untuk menambahkan data dari peminjam buku. Jadi, terdapat beberapa data yang harus diinputkan seperti nama anggota peminjam, judul buku yang dipinjam, tanggal peminjaman buku, serta lama buku dipinjam. Nah, di sini terdapat 3 tombol aksi. Yang pertama, kita dapat menambahkan data peminjam. Yang kedua, merubah status apakah buku tersebut sudah dikembalikan atau belum. Dan yang ketiga adalah menghapus data dari peminjaman buku. Nah, pertama kita akan mencoba tambah data peminjaman. Nah, di sini pemilihan anggota, kita akan memilih Sasuke Uchiha dengan buku yang berjudul Hujan dari Terelie dan lama peminjaman selama 5 hari. Nah, data yang tadi kita inputkan berhasil masuk pada tabel yang tersedia dan akan muncul alert selamat data Anda berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini ada tombol aksi di mana status buku sudah dikembalikan atau belum dikembalikan. Nah, apabila belum dikembalikan, maka jumlah pembayaran serta penerima dari pengembalian buku tidak akan tersedia pada tabel yang disediakan. Nah, apabila kita menekan tombol belum dikembalikan atau belum kembali, maka secara otomatis jumlah pembayaran dan nama admin akan muncul pada penerima buku atau data peminjaman buku. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghapusan data. Sama halnya seperti fitur sebelumnya, untuk menghapus data kita hanya perlu menekan button hapus. Nah, apabila sudah, maka akan muncul alert selamat data Anda berhasil untuk dihapuskan. Nah, demikian mengenai kelima fitur
yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan yang dikelola Naruto. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai query-query yang digunakan. Pada sistem informasi perpustakaan, di sini saya membuat 4 model tabel. Nah, tabel ini terletak pada provider. Nah, di sini provider. Nah, 4 model tabel tersebut ada tabel anggota, tabel buku, tabel kategori, dan tabel peminjaman. Nah, tabel anggota artinya di sini mengambil data dari tabel member pada database perpus. Nah, jadi data-data tersebut akan diambil dari tabel member pada database perpus. Nah, selanjutnya ada tabel buku yang artinya mengambil data dari tabel buku pada database perpus, tabel kategori yang artinya mengambil data tabel kategori buku pada database perpus, dan yang terakhir ada tabel peminjaman yang artinya mengambil data dari tabel peminjaman pada database perpus. Nah, jadi terdapat 4 tabel, yaitu buku, kategori buku, member, dan peminjaman. Nah, selain itu terdapat tabel user yang merupakan bawaan otomatis dari Laravel. Nah, di sini ada variable. Nah, variable ini artinya kita dapat mengisikan data-data yang ada di dalamnya seperti name, email, dan password. Nah, selanjutnya ada hidden. Nah, di sini hidden itu artinya data yang terdapat di dalamnya tidak dapat diisikan seperti password dan member token. Nah, selanjutnya ada protected cache. Nah, di sini artinya data secara otomatis dibuat oleh Laravel. Contohnya seperti email verified at that time. Nah, jadi demikian 4 model tabel yang dibuat. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada halaman login. Nah, halaman login sendiri pada rootnya terdapat pada root bagian di sini. Nah, di sini terdapat root get function return di redirect ke login, dan ada out roots. Nah, out roots ini artinya untuk membuat login secara otomatis dari Laravel dan akan memanggil controller login. Nah, kemudian request login tersebut akan diproses pada controller login. Nah, apabila user berhasil melakukan login, maka akan di-redirect ke halaman home yang terdapat pada halaman home dari sistem informasi. Nah, ini halaman home dari sistem informasi yang dibuat. Nah, selanjutnya ada registrasi controller atau register controller. Nah, pada halaman register sudah dibuat secara otomatis oleh Laravel. Nah, apabila user sudah berhasil melakukan registrasi, secara otomatis user akan langsung masuk ke halaman home atau dashboard sistem perpustakaan. Nah, terdapat 2 metode pada controller register. Yang pertama ada validator dan yang kedua ada create. Nah, jadi metode validator ini digunakan untuk melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Nah, contohnya seperti nama, email, dan password. Nah, selanjutnya yaitu metode create. Nah, metode create ini digunakan untuk memanggil dan menginputkan data yang terdapat pada validator yang mengarahkan ke tabel user pada database perpus. Nah, jadi dia diarahkan ke tabel user pada database perpustakaan. Nah, demikian pembahasan umum terkait dengan fitur login dan register pada sistem informasi perpustakaan yang dikelola oleh Naruto. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke halaman dashboard. Jadi, halaman dashboard di sini
dashboard sendiri di-extend dari master home underscore master. Jadi di sini merupakan halaman home. Nah, untuk membuat template yang sama seperti ini, kita dapat mencarinya pada free software template atau HTML design. Nah, di sini terdapat banyak sekali template gratis yang dapat kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan foto free software HTML template untuk membuat sistem informasi perpustakaan di sini. Nah, selanjutnya untuk menambahkan fitur yang terdapat pada sistem informasi, fitur-fitur yang terdapat di sini, kita bisa menambahkannya pada bagian ini. Nah, jadi terdapat dashboard, data anggota yang dihubungkan dengan data anggota, ada data kategori yang dihubungkan dengan kategori, dan ada data buku yang dihubungkan dengan root buku, dan ada data peminjaman yang dihubungkan dengan root peminjaman. Nah, selanjutnya yaitu merubah judul. Nah, di sini kita bisa merubah judul pada sistem informasi perpustakaan. Nah, kalau di sini digunakan untuk merubah judul yang terdapat pada halaman home atau dashboard yang dihubungkan dengan root home. Jadi di sini misalkan kita ingin merubah nama dari sistem informasi perpustakaan. Jadi kita rubah di sini. Misalkan menjadi My Library. Nah, selanjutnya nama dari database atau sistem informasi di sini sudah berubah menjadi My Library. Nah, sedangkan di sini ada kelas down button. Nah, digunakan untuk menambahkan nama berdasarkan user yang melakukan login. Jadi contohnya di sini saya melakukan login sehingga nama di sini itu yaitu Winda Damayanti atau nama saya. Nah, selanjutnya di sini ada yield, title banner, ada deskripsi, artinya nanti akan bisa diturunkan ke view-view yang ingin mengambil dari home master blade.php. Nah, jadi selanjutnya ada view anggota atau data anggota. Nah, ini merupakan query yang digunakan untuk membuat tampilan dari data underscore anggota.blade.php. Nah, data anggota ini merupakan turunan dari master.home underscore master. Jadi, apapun yang terdapat pada home underscore master ini dapat diturunkan dan diakses oleh view data anggota. Nah, jadi ini merupakan judul yang digunakan yaitu data anggota, dan ini ada title bannernya, data anggota, dan dash bannernya. Nah, jadi title banner dan dash banner itu digunakan pada ini, misalkan data anggota. Memiliki title banner, data anggota, dan dash banner berikut merupakan data anggota dari perpustakaan. Nah, selanjutnya terdapat button untuk tambah anggota. Nah, di sini button untuk tambah anggota agar lebih mudah kita menggunakan data toggle modal. Nah, dan data target insert modal. Selain mencantumkannya di sini, kita juga harus mencantumkannya pada bagian ini. Nah, di sini. Nah, di mana data target berarti kita akan memunculkan ID berdasarkan insert modal, sehingga pada model insert data kita juga menambahkan ID insert modal. Nah, jadi di sini kita juga harus menambahkan ID insert modal.
karena source code yang kita gunakan menggunakan form. Nah, di sini kita membuatnya dengan form. Jadi pada tombol simpan di sini kita tidak perlu memberikan link, namun hanya menggunakan button dengan tipe submit. Sehingga data tersebut akan langsung diproses ke bagian tambah anggota. Nah, jadi di sini tambah anggota di sini akan dibawa ke root tambah anggota. Nah, akan dihubungkan ke anggota controller tambah anggota. Jadi di sini ada anggota controller tambah anggota. Nah, di mana terdapat anggota new tb anggota dan ada juga name, nama, prodi, alamat, nomor telepon. Nah, ketika nilainya true dan berhasil untuk diinputkan, maka akan muncul flash atau alert berhasil, data berhasil untuk ditambahkan. Nah, selanjutnya pada button ubah data, di sini ada button ubah data. Kita kembali ke halaman data anggota. Nah, di sini ada button untuk melakukan ubah data dan hapus data. Jadi, untuk button ubah anggota di sini kita menghubungkannya dengan root ubah anggota dan anggota akan dirubah berdasarkan ID dari anggota tersebut. Nah, jadi di sini kita akan melihat rootnya terlebih dahulu. Ini merupakan root dari ubah anggota. Nah, ubah anggota akan dilanjutkan ke anggota controller ubah anggota. Jadi anggota controller sendiri terdapat pada bagian atas. Nah, di sini apabila tabel anggota di mana ID anggota sama dengan ID yang dipilih pertama kali, maka dia akan di return view ke halaman ubah anggota. Jadi dia akan berpindah ke halaman ubah anggota saat admin atau pengguna sistem menekan tombol ubah anggota. Nah, jadi pada ubah anggota juga mengambil view dari master.home_master dengan titel data anggota dan titel banner ubah anggota, dan deskripsi berikut merupakan detail untuk merubah anggota. Nah, di sini terdapat beberapa program dan juga terdapat pengkondisian di mana prodi, SI, MI, PTI, Ilkom, dan jika varchar anggota atau prodi merupakan sistem informasi maka akan dipilih SI. Jika tidak maka akan dipilih PTI, dan jika tidak akan dipilih MI. Selanjutnya, jika tidak semuanya ini maka akan dipilih Ilkom. Terdapat pemilihan 4 prodi yang dapat kita rubah, misalkan dari sistem informasi kita ingin merubahnya dengan manajemen informasi. Nah, selain itu di sini juga terdapat query untuk alamat, di sini untuk nomor telepon. Nah, dan di sini juga terdapat button. Nah, pada proses pengubahan data terdapat button untuk melakukan penyimpanan atau pembatalan dalam proses pengubahan data. Nah, apabila data tersebut akan disimpan, maka dia akan dihubungkan ke proses ubah anggota. Nah, jadi di sini terdapat root proses ubah anggota. Nah, di sini juga ada controllernya, jadi dia dikirim ke controller proses ubah anggota. Nah, dimana apabila tabel anggota di mana ID anggota sama dengan ID dan dilakukan perubahan berdasarkan name,
nama, prodi, dan alamat dan nomor telepon. Nah, jadi variabel di sini kita sesuaikan dengan yang terdapat pada database. Jadi, apabila anggota tersebut berhasil untuk dirubah, maka akan muncul alert atau pesan message itu data berhasil untuk dirubah, dan apabila tidak, maka data gagal untuk dirubah. Jadi seperti itu. Dan apabila user atau pengguna sistem batal untuk melakukan pengubahan data, maka dia akan dibawa ke root anggota atau ke root halaman anggota. Jadi batal, dia akan kembali ke halaman semula. Nah, jadi demikian query tentang data anggota serta ubah anggota. Nah, selanjutnya kita akan membahas query mengenai kategori buku. Nah, jadi ini merupakan beberapa query yang terdapat pada kategori _buku.blade.php. Nah, pada view kategori buku ini sebenarnya memiliki proses dan jalan yang sama seperti data _anggota.blade.php. Namun bedanya di sini hanya terdapat dua variabel seperti nama dan deskripsi serta tombol aksi yang digunakan untuk melakukan proses-proses yang terdapat pada view kategori buku. Nah, di sini yang pertama yaitu kategori buku sendiri diturunkan dari view master.home_master.blade.php. Nah, selain itu di sini juga memiliki titel dengan titel data kategori, ada titel banner, data kategori, dan ada dash banner yang merupakan deskripsi dari banner yang terdapat pada bagian ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai button untuk menambah data kategori. Jadi di sini kita menggunakan data tunggal, modal, dan data target sama seperti data anggota tadi, dan tidak lupa kita menambahkan ID insert ID pada button tambah data kategori. Nah, jadi apabila data kategori tersebut atau kita ingin menambahkan data kategori, dia akan diproses pada root tambah kategori. Jadi di sini request akan dikirimkan ke root tambah kategori. Kemudian proses tersebut akan dikirimkan ke kategori controller tambah kategori. Jadi di sini terdapat kategori controller tambah kategori. Nah, kategori akan diambil dari tabel kategori pada database. Kemudian kita akan menginputkan kategori berdasarkan nama kategori dan kategori deskripsinya, serta apabila berhasil untuk melakukan tambah kategori, maka akan muncul flash message atau alert data berhasil untuk ditambahkan. Nah, selain itu pada view kategori buku, kita juga memiliki dua tombol aksi, yaitu untuk mengubah data dan menghapus data. Jadi untuk melakukan perubahan data, di sini kita akan mengirimkan requestnya pada ubah_kategori, pada root ubah_kategori, dan melakukan perubahan berdasarkan ID dari kategori tersebut. Nah, di sini terdapat root get ubah kategori berdasarkan ID yang dikirimkan ke kategori controller ubah kategori. Jadi di sini dikirimkan pada kategori controller ubah kategori. Nah, di mana kategori tersebut akan dirubah di tabel kategori, di mana ID kategori yang dipilih adalah ID yang kita pilih. Jadi jika sudah, maka kita akan redirect ke halaman ubah kategori. Nah, di sini terdapat halaman ubah kategori. Nah, ubah kategori ini juga diambil atau merupakan turunan dari master.home_master.
Nah, jadi di sini juga terdapat flash message dan terdapat beberapa query seperti nama untuk nama kategori, seperti deskripsi dari kategori, dan terdapat 2 button, ada button untuk melakukan batal dan ada button untuk melakukan penyimpanan untuk merubah data. Nah, di sini apabila kita melakukan penyimpanan data, maka dia akan diproses atau request yang kita kirimkan akan dikirim ke root proses edit kategori yang terdapat pada root di sini. Di sini. Nah, selanjutnya root ini akan dikirimkan ke controller kategori controller.edit kategori. Jadi di sini kita akan melakukan perubahan. Nah, di sini public function proses edit kategori. Nah, di mana tabel kategori, di mana ID kategori sama dengan permintaan ID yang kita minta atau ID yang ingin kita hapus, kita lakukan perubahan. Jadi di sini seperti melakukan update pada nama serta deskripsi dari kategori buku. Nah, apabila kategori tersebut berhasil untuk diedit atau dirubah, maka akan muncul pesan atau flash message berhasil atau sukses, data Anda berhasil untuk dirubah. Nah, apabila gagal, maka akan muncul flash message data gagal untuk dirubah. Nah, selanjutnya pada halaman ubah kategori buku juga terdapat tombol untuk membatalkan kita melakukan perubahan pada data kategori. Nah, apabila kita memencet atau menekan tombol batal tersebut, maka kita akan dihubungkan ke root kategori dan kembali pada halaman kategori. Nah, di sini ada root kategori. Jadi kita akan dikembalikan ke halaman utama dari kategori buku. Nah, selain untuk merubah data kategori, di sini juga terdapat button untuk melakukan penghapusan data kategori buku. Nah, untuk melakukan hapus kategori buku, di sini kita mengirimkan request pada root hapus kategori berdasarkan ID dari kategori. Nah, di sini terdapat root dengan menggunakan metode get, yaitu hapus kategori berdasarkan ID, dan kemudian proses tersebut akan dikirimkan ke kategori controller hapus underscore kategori. Nah, jadi di sini kategori controller hapus kategori, di mana pada tabel kategori buku, di mana ID kategori adalah ID yang kita pilih untuk dihapus. Dan apabila data tersebut berhasil untuk dihapus, maka akan muncul pesan atau alert data berhasil dihapus. Nah, jadi demikian secara umum query mengenai kategori buku. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai query kumpulan buku atau data buku. Nah, jadi berikut merupakan beberapa query yang digunakan pada view kumpulan underscore buku.blade.php. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebenarnya setiap view memiliki proses yang sama. Yang membedakan hanya pada variabelnya saja. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu ada extend master.home_master yang merupakan turunan dari master home. Nah, jadi apapun yang diturunkan oleh home_master ini dapat diakses dan digunakan oleh view kumpulan _buku.blade.php. Nah, selain itu di sini juga terdapat title, data buku perpustakaan, terdapat title banner dan dash banner. Jadi title banner digunakan pada halaman ini dan dash banner digunakan pada bagian ini. Nah, selanjutnya ada
button untuk melakukan tambah data buku. Nah, button sendiri kita masih menggunakan data tubuh modal dan data target insert modal. Selain itu, di sini juga terdapat tabel responsif. Nah, di sini pada tabel kita menggunakan beberapa kolom, ada nomor, ada judul, ada pengarang, ada penerbit, ada tahun terbit, ada jumlah, ada kategori, dan ada 2 tombol aksi yaitu ubah dan hapus. Nah, selain itu di sini kita juga punya pengkondisian di mana varchar dari buku-buku tersebut akan menjadi buku. Nah, untuk melakukan ubah data sendiri, pada button ubah data dihubungkan ke root ubah buku. Jadi di sini ada root untuk melakukan proses ubah buku. Nah, jadi requestnya admin atau pengguna sistem untuk mengubah buku akan dikirimkan ke root ubah buku. Nah, perubahan buku tersebut akan dilakukan berdasarkan ID. Jadi di sini buku yang dirubah berdasarkan ID yang dipilih oleh pengguna sistem. Nah, jadi proses tersebut akan dikirimkan ke buku controller ubah buku. Jadi di sini merupakan controller dari ubah buku. Nah, di mana buku yang dirubah yaitu terdapat pada tabel buku di database di mana ID yang dipilih sama dengan ID dari buku tersebut. Nah, di sini juga apabila proses perubahan buku berhasil, maka dia akan dibawa atau di redirect ke halaman ubah buku. Nah, jadi di sini ada view ubah buku juga. Nah, pada view ubah buku juga merupakan extend atau turunan dari master.home_master dengan memiliki title banner, dan dash banner. Nah, selain itu, saat pengguna ingin melakukan perubahan buku pada button simpan, jadi karena buttonnya memiliki tipe submit, jadi dia akan langsung diproses ke root proses ubah buku. Jadi di sini juga terdapat root proses ubah buku. Nah, proses ini akan dikirimkan ke controller buku dan proses _ubah_buku. Jadi di sini ada controller untuk melakukan proses ubah buku. Nah, jadi proses pengubahan buku dilakukan sesuai dengan request kita. Jadi diambil dari tabel buku di mana ID dari buku sama dengan ID yang kita ingin ubah atau ingin edit. Ada ID kategori, ada judul, ada nama pengarang, ada nama penerbit, tahun terbit, serta jumlah dari buku. Nah, variabel ini menyesuaikan dengan database yang kita buat pada database purpose. Nah, apabila perubahan tersebut berhasil atau kita berhasil melakukan edit data, maka akan muncul flash message atau alert, selamat, data Anda berhasil untuk diubah. Nah, apabila gagal untuk melakukan perubahan data, maka akan muncul juga pesan data Anda gagal untuk dirubah. Nah, selain melakukan perubahan atau melakukan edit buku, kita juga memiliki tombol button untuk melakukan penghapusan buku. Jadi di sini untuk button hapus data sendiri akan dihubungkan dengan root hapus_buku, dan penghapusan buku akan dilakukan berdasarkan ID dari buku. Nah, jadi di sini kita akan ke rootnya. Jadi saat pengguna
merequest ingin menghapus data buku akan dikirim ke root hapus buku, dan penghapusan buku dilakukan berdasarkan ID dari buku yang dipilih dan akan dikirimkan ke buku controller hapus_buku. Jadi di sini ada buku controller hapus. Nah, penghapusan akan dilakukan berdasarkan ID dari tabel member di tabel buku. Nah, apabila data tersebut berhasil untuk dihapus, maka akan muncul pesan atau flash message, data Anda berhasil untuk dihapus. Nah, apabila pengguna sistem atau admin ingin batal dalam melakukan proses perubahan buku, nah di sini ada juga button untuk membatalkan, maka dia akan dikirimkan kembali ke halaman root buku dan ke halaman utama dari data buku. Nah, jadi demikian mengenai view dari ubah buku atau detail buku. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai view peminjaman buku. Peminjaman _buku.get.php merupakan view terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi sebenarnya peminjaman _buku.get.php memiliki proses yang sama dengan view-view sebelumnya. Nah, jadi di sini yang membedakannya kita bisa lihat pada interface-nya. Nah, pada interface data peminjaman terdapat tombol yaitu status di mana sudah kembali atau belum kembali pada buku yang dipinjam. Nah, sedangkan pada view sebelumnya kita bisa melakukan perubahan data atau bisa mengedit data. Nah, sedangkan di sini kita hanya dapat merubah status sudah kembalinya buku serta melakukan penghapusan pada data buku. Nah, selanjutnya kita akan membahas mulai dari controller peminjaman buku. Nah, apabila dilihat dalam database pada bagian RAT, nah di sini kita buka tabel member, user, dan buku terhubung dengan tabel peminjaman. Nah, pada tabel peminjaman, variabel tercatat hanya ID dari tabel-tabel seperti ID dari anggota, ID buku, serta ID dari member atau user. Nah, sehingga untuk mendapatkan nama-nama dari atau data dari tabel tersebut, kita perlu menggunakan yang namanya inner join. Nah, di sini saya menggunakan query builder. Di sini ada anggota, ada query builder buku dan peminjaman yang diambil dari tabel peminjaman. Nah, di sini terdapat join member peminjaman.id underscore anggota sama dengan member.id underscore anggota. Nah, artinya ID anggota yang terdapat dalam tabel peminjaman sama dengan ID anggota yang berada pada ID member, sehingga kita bisa melakukan inner join. Nah, selanjutnya melakukan inner join buku peminjaman.id underscore buku sama dengan buku ID. Nah, selanjutnya melakukan inner join antara peminjaman dengan ID buku, yang artinya ID buku yang digunakan untuk inner join. Jadi ID buku di sini digunakan untuk melakukan inner join. Nah, dan terakhir yaitu join user peminjaman.id sama dengan user ID. Nah, artinya untuk melakukan inner join antara peminjaman dengan ID user, artinya ID user yang melakukan peminjaman atau melakukan inner join. Nah, di sini terdapat select. Nah, select di sini berfungsi untuk mengambil data. Contohnya select peminjaman bintang di sini, yang artinya kita akan mengambil data dari peminjaman. Dan member nama kita akan mengambil data dari tabel member dengan atau berdasarkan nama. Sedangkan kita
buku.judul buku, kita akan mengambil data judul buku berdasarkan dari tabel buku serta user berdasarkan dari nama. Nah, selanjutnya akan dilakukan return view ke halaman peminjaman buku. Nah, jadi di sini terdapat halaman peminjaman buku. Nah, terdapat dua session di sini. Yang pertama yaitu session yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan apabila kita melakukan penambahan data atau penghapusan data, dan session yang digunakan untuk atau saat kita gagal dalam melakukan penambahan serta penghapusan data. Nah, selanjutnya ada juga data tambah data peminjaman atau button tambah data peminjaman. Nah, di sini kita masih menggunakan data toggle modal dan data target insert modal. Nah, di sini terdapat beberapa variabel yang akan kita gunakan untuk membuat baris atau kolom. Nah, di sini terdapat nomor, ada nama peminjam, ada judul, ada kapan waktu dipinjamnya buku, berapa lama dipinjamnya buku, serta berapa pembayaran, penerima saat user mengembalikan buku, serta berisikan status apakah buku sudah dikembalikan atau tidak, serta tombol aksi untuk melakukan penghapusan data. Nah, di sini kita menggunakan for each, di mana varchar dari peminjaman sama dengan peminjaman. Nah, di sini apabila peminjaman memiliki nilai sama dengan 0, maka di sini kita menggunakan strip. Dan selanjutnya apabila tidak, maka akan ada hari kapan peminjaman dilakukan atau berapa lama peminjaman dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu total biaya peminjaman. Nah, apabila peminjaman atau total biaya memiliki nilai 0 atau kosong, maka pada tabel peminjaman akan terdapat strip seperti ini. Nah, apabila tidak, maka akan keluar harga dari peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota atau user yang meminjam buku. Nah, di sini selanjutnya ada penguploadan, di mana peminjaman apabila update by memiliki nilai 0, maka akan muncul strip seperti ini pada tabel. Namun apabila tidak, maka dia akan melakukan update. Nah, sehingga di sini terdapat pengkondisian apabila peminjaman memiliki status belum kembali, maka saat admin menekan tombol ubah status tersebut, maka dia akan mengirimkan request ke root ubah status, dan perubahan status akan dilakukan berdasarkan ID dari peminjaman. Nah, di sini ubah status akan dikirimkan ke peminjaman controller ubah status. Jadi di sini ada peminjaman controller ubah status. Nah, di sini merupakan update dari peminjaman. Jadi, untuk update peminjaman, di sini terdapat harga yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 7.000. Di sini saya belum bisa menambahkan denda, jadi untuk harga dari peminjaman perpustakaan kita menggunakan patokan harga yang sudah ditentukan, di mana peminjaman tersebut akan dilihat berdasarkan tabel dari database peminjaman, di mana ID peminjaman sama dengan ID dari user yang kita pilih. Maka akan dilakukan update apakah buku sudah dikembalikan atau belum, sehingga akan muncul nama dari admin atau nama dari penerima buku yang sudah dikembalikan atau belum, serta total biaya yang akan dikeluarkan oleh anggota untuk biaya peminjaman buku. Nah, selanjutnya di sini adalah ambil data jumlah buku. Jadi di sini merupakan query yang digunakan untuk mengambil data dari jumlah buku. Nah, apabila peminjaman sama dengan ID peminjaman sama dengan ID, maka dilakukan inner join
buku, di mana peminjam sama dengan ID buku dan buku ID. Sehingga akan dicari seluruh data buku, dan apabila sudah ditemukan maka buku tersebut akan ditambah 1. Jadi apabila pengguna sudah mengembalikan buku, maka jumlah dari buku yang dipinjam tersebut akan bertambah 1. Nah, selanjutnya di sini ada update jumlah buku. Nah, di mana update jumlah buku ditentukan dari tabel buku, di mana ID sama dengan jumlah sama dengan ID. Baru akan dilakukan update jumlah buku dan memiliki total biaya. Nah, selanjutnya di sini terdapat pengkondisian di mana peminjaman dan buku apabila sudah dikembalikan dan status tersebut sudah berhasil untuk dirubah, maka akan muncul alert data Anda berhasil dirubah, dan apabila tidak, maka akan muncul data Anda gagal untuk dirubah, dan pengguna sistem atau admin akan diredirect ke halaman peminjaman atau interface dari halaman peminjaman di sini. Nah, kemudian pada halaman peminjaman juga terdapat tombol untuk melakukan kegiatan hapus data. Nah, untuk melakukan hapus data, request ini akan dikirimkan ke root hapus _ peminjaman, di mana penghapusan akan dilakukan berdasarkan ID dari peminjaman. Nah, di sini dia akan dikirimkan ke root hapus, kemudian ke controller peminjaman, controller hapus peminjaman. Nah, di sini dilihat dari tabel peminjaman. Apabila ID peminjaman sama dengan ID yang dipilih dari admin, maka akan dilakukan penghapusan data. Sehingga apabila data tersebut berhasil untuk dihapus, akan muncul flash message data Anda berhasil untuk dihapus. Nah, selain itu di sini juga dapat melakukan penambahan data peminjaman. Nah, penambahan data ini kita menggunakan form, sehingga saat user atau admin sistem melakukan simpan untuk tambah anggota, maka akan diproses ke root tambah peminjaman. Nah, di sini ada root tambah peminjaman. Nah, kemudian tambah peminjaman ini akan dikirimkan ke peminjaman controller tambah peminjaman. Nah, di sini ada peminjaman controller tambah peminjaman. Nah, jadi di sini ada var peminjaman, di mana diambil dari tabel peminjaman. Ada ID anggota sesuai dengan request, ada ID buku, ada ID dari penginput atau user atau admin, dan ada nama peminjaman, ada status apakah sudah dikembalikan apa belum, dan sini proses tersebut akan disimpan. Nah, sehingga pada tabel buku di mana ID sama dengan request buku, sehingga total dari jumlah buku yaitu berkurang 1. Jadi apabila ada user member yang meminjam buku, maka jumlah dari buku akan berkurang 1, di mana tabel buku ID berdasarkan buku yang dipinjam melakukan update dari jumlah buku, sehingga akan muncul total buku yang dipinjam. Nah, kemudian apabila tambah data peminjam tersebut berhasil, maka akan muncul flash message data Anda berhasil untuk ditambahkan, kemudian akan diredirect ke halaman view atau tampilan peminjaman atau tampilan awal dari interface peminjaman.
Baik teman-teman, demikian mengenai video sistem informasi perpustakaan yang dikelola oleh Naruto berdasarkan permasalahan yang diberikan pada proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web lanjut. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan saat melakukan penjelasan terkait query serta pemaparan dari sistem yang dibuat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon bimbingannya selalu.